Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep modal dan laba. Apa perbedaan modal dan laba? Modal atau kapital adalah aktiva bersih, sedangkan laba menaikkan modal atau aktiva bersih. Laba adalah arus kekayaan, sedangkan modal adalah simpanan kekayaan. Modal aktif. Modal aktif perusahaan berupa aktiva lancar jangka pendek seperti kas dan piutang, dan aktiva tetap jangka panjang, contohnya seperti depresiasi mesin dan gedung. Pada bab ini ada definisi modal tetap, modal lancar, dan menurut wujud aktiva. Modal pasif. Modal pasif adalah hak-hak para pemilik dan para pemberi utang dinyatakan dalam nilai uang. Struktur kekayaan. Struktur kekayaan atau financial structure adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Pentingnya modal kerja. 1. Memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. 2. Memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit ke langganan. 3. Memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu. 5. Melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Yang pertama, sifat atau tipe perusahaan. Yang kedua, waktu proses produksi. Yang ketiga, waktu perolehan bahan. Yang keempat, syarat pembelian bahan. Yang kelima, syarat penjualan barang. Yang keenam, tingkat perputaran persediaan. Konsep laba. Definisi laba. Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan, dan unsur prediksi. Berikut adalah karakteristik laba. Fungsi perhitungan laba. Laba yang secara umum dihitung berdasarkan selisih lebih pendapatan dan biaya diharapkan dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, indikator efisiensi penggunaan modal atau biaya. Yang kedua, pengukur prestasi atau kinerja manajemen. 3. Alat motivasi bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan. 4. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. 5. Dasar perhitungan dividen. 6. Dasar pembagian kompensasi dan bonus. 7. Pedoman dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. 8. Dasar peramalan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kesimpulannya, modal merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam nilai uang. Laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.